Toyota Rush salah satu mobil SUV yang cukup diminati di Indonesia. Apalagi secara harga, mobil ini cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan yang lain. Jadi, cocok sekali untuk kalangan menengah atau mereka yang menyukai mobil dengan desain sporty. Mobil ini terus mengalami pembaruan setiap tahun. Jadi Anda disarankan untuk membeli mobil Toyota Rush varian paling baru. Apalagi setiap tahun akan ada beberapa pembaruan fitur yang cukup signifikan. Apapun jenis Toyota Rush yang nantinya dibeli, disarankan menggunakan platform terpercaya seperti Blibli. Selain itu, simak juga beberapa fakta penting di bawah ini. 1. Desain gagah dan sporty. Mobil ini memiliki desain yang sangat besar dan gagah apabila dilihat dari kejauhan. Tidak mengherankan jika Toyota Rush menjadi buruan banyak orang, khususnya mereka yang merupakan petualang atau orang yang sering sekali melakukan touring. Desain yang gagah dan juga seperti ini akan membuat penggunanya menjadi terlihat keren. Apalagi jika mobil ini digunakan untuk melakukan perjalanan dengan banyak orang. Di jalanan pun terlihat sangat menarik dan menjadi pusat perhatian banyak orang. 2. Masih terasa limbung. Salah satu alasan seseorang membeli mobil sport yang digunakan di kawasan off-road adalah kenyamanannya. Saat digunakan, mobil tidak akan membuat penumpang terguncang dan akhirnya merasa nyaman saat duduk di jok mobil, bahkan bisa sambil tidur. Umumnya mobil sport memiliki kemampuan ini meski tidak semuanya. Toyota Rush saat ditunggangi dengan kecepatan yang tinggi akan membuat penumpang yang ada di dalamnya sedikit limbung dan tidak nyaman. Itulah kenapa sangat disarankan untuk menggunakan kecepatan rendah atau sedang saja apabila ingin berkendara secara nyaman. Sebaiknya hindari berkendara dengan kecepatan tinggi atau melalui jalanan yang konturnya terlalu bergelombang. 3. Harga terjangkau. Mobil sport atau SUV biasanya memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mobil standar. Untungnya, mobil mini SUV merek Toyota Rush ini memiliki harga yang cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil lain di kelasnya. Apabila ingin mendapatkan mobil ini, Anda hanya perlu menyiapkan budget kurang lebih Rp200 jutaan saja. Dengan harga ini, Anda sudah mendapatkan mobil dengan kualitas cukup mumpuni dan cocok sekali digunakan untuk kegiatan touring atau petualangan. 4. Tidak seperti mobil rental. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan saat akan membeli mobil SUV khususnya mini SUV adalah desain luarnya. Biasanya mobil sport seperti ini mirip sekali dengan mobil rental yang banyak sekali tersedia di luar sana. Karena mirip sekali dengan mobil rental inilah beberapa orang lebih memilih membeli mobil jenis yang lain. Padahal mobil ini memiliki kualitas yang cukup baik dibandingkan dengan mobil sejenisnya. Untungnya, mobil SUV mini ini memiliki desain yang cukup modern. Jadi, apabila dilihat dari dekat atau kejauhan tidak akan mirip sekali dengan mobil rental dan terlalu pasaran. 5. Tenaga kurang maksimal. Sebenarnya mesin yang digunakan oleh mobil ini sudah baik dan bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan dari penggunanya. Sayangnya, tenaga yang dikeluarkan oleh mesin ini sedikit kurang greget, apalagi saat digunakan di jalan yang cukup ekstrim atau jalan yang terlalu menanjak. Meski demikian, jika mobil hanya digunakan di jalanan standar atau yang landai, tidak akan ada masalah sama sekali pada daya mesin. 6. Biaya perawatan terjangkau dan suku cadang mudah dicari. Biaya perawatan secara umum untuk mobil ini cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan yang lain. Meski demikian, disarankan untuk melakukan perawatan rutin seperti tune-up setiap bulannya ke bengkel. Apabila terjadi kerusakan pada beberapa bagian, suku cadang atau spare part-nya juga mudah dicari di Indonesia. Jadi, tidak perlu menggunakan suku cadang palsu yang biasanya harganya murah dan sangat berisiko saat digunakan. Varian dengan nilai value for money terbaik untuk Toyota Rush adalah 1.5 SATGR Sport. Alasannya singkatnya, karena dilengkapi dengan banyak sekali kelebihan dibanding varian standar atau tipe G. Pertama, desain luarnya yang sudah diimbuhi body kit terbaru bergaya sporty lengkap dengan emblem GR Sport yang eksklusif. Desain velg 17 inci machining alloy juga berbeda. Begitupun dengan fungsi spion lipat elektrik yang fungsional. Masuk ke dalam kabin banyak kelebihan mobil ini dibanding varian G. Mulai dari material soft touch di dashboard, lingkar kemudi berbalut kulit, AC digital dengan mode auto hingga sistem audio 8 speaker. Fitur tambahan khusus varian GR Sport yang baru diluncurkan pada 2021 juga semakin mewah. Mulai dari automatic idling stop system dan sistem multimedia dengan konektivitas smartphone, Weblink, Waze support, DVD AVX7, hingga bisa terhubung dengan internet. Ditambah lagi fitur smartphone remote app hanya tersedia di Toyota Rush 1.5 SGR Sport. 5 fakta Toyota Rush di Indonesia. Beberapa tahun terakhir mobil model SUV cukup banyak diminati di Indonesia. Daya jelajah yang lebih luas dengan ground clearance yang tinggi menjadi keunggulannya. Toyota Rush sebagai salah satu SUV legendaris ternyata ada beberapa fakta menarik. 1. Sudah 13 tahun, Toyota Rush yang masuk dalam kategori low SUV sudah hadir sejak tahun 2006 di Indonesia. Sejak awal kehadirannya sudah digemari oleh para pencinta SUV yang menginginkan mobil mampu melewati segala medan.
Sampai saat ini tahun 2019, Toyota Rush masih eksis di dunia otomotif Indonesia dengan ragam keunggulannya. Desain eksterior dan interior yang semakin modern tanpa mengurangi ciri khas dari sebuah SUV. Selain itu, fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan turut membuat Toyota Rush tetap diminati oleh konsumen. 2. Ragam varian. Kebutuhan konsumen yang berbeda-beda dipenuhi oleh Toyota dengan ragam pilihan varian Rush. Pada debut penjualannya di Indonesia ada 3 varian yakni GMT, SMT dan SAT. Namun 4 tahun kemudian varian G juga diberi opsi transmisi otomatis untuk konsumen yang menginginkannya. Baru pada tahun 2013, Toyota memperkenalkan varian tertingginya yakni TRD Sportivo. Tampilan yang lebih sporty membuat masyarakat menjadi banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan pada tahun 2015 juga hadir pilihan 7-seater pada varian TRD Sportivo dan TRD Sportivo Ultimo yang sebelumnya tidak ada. 3. Semakin modern. Eksistensi Toyota Rush di Indonesia juga mengikuti perkembangan industri otomotif tanah air. Dahulu low SUV ini dikenal dengan mobil berkonde, di mana ban cadangan terletak di pintu bagasi belakang. Posisi ban cadangan di pintu bagasi belakang memang membuatnya terlihat tangguh layaknya SUV. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia menginginkan sebuah low SUV dengan gaya modern. Pada generasi saat ini, Toyota Rush berubah total dengan memindahkan ban cadangan ke kolong mobil. Sehingga ruang bagasi bertambah luas dan kabin juga menjadi nyaman. Tidak hanya itu, sederet fitur terkini juga disematkan pada Toyota Rush dengan tampilan yang semakin modern tersebut. 4. Pemimpin pasar SUV. Selama 13 tahun berada di dunia otomotif, Toyota Rush sampai saat ini masih menjadi pemimpin pasar low SUV. Puluhan ribu unit Toyota Rush terjual setiap tahunnya dan cenderung konsisten. Bahkan dalam data Gaikindo, gabungan industri kendaraan bermotor pada tahun ini sejak Januari hingga September tahun 2019 sudah terjual 47.577 unit. Tampilannya yang sudah jauh lebih modern, fitur-fitur canggih yang terpasang membuat Toyota Rush masih diminati masyarakat. 5. Harga terbaik. Raihan Toyota Rush menjadi pemimpin pasar tidak semata dari kualitas produk. Harga yang kompetitif juga mempunyai peran sehingga menjadi pilihan masyarakat Indonesia.